dalam kamar mandi dengan luas cuma 2 meter persegi. Aksi perampok kecil. 6 korban meninggal dunia, 5 lainnya kritis meregang nyawa. Kendur waspada, perampok merajalela di timur Jakarta, di Pulau Mas Utara, rumah nomor 7A. Pembantu Letnan 1 Purnawirawan Hunaidi juga ditemukan tewas dibunuh perampok kecil saat duel mempertahankan uangnya. Si lelaki rental kena belati. Inilah 2 kisah perampokan disertai yang tak terlupakan. Sesaat lagi, inilah Raja Pati. Mencari rumah mangsa, sekawanan perampok sibuk berputar-putar di sebuah perumahan mewah di kawasan timur Jakarta. Menggambar situasi, begitu istilahnya. Selepas penjara, gembong perampok Ridwan Sitorus alias Ius Pane diajak sahabatnya, Ramlan Putar-Putar atau Porkas, panggilan akrabnya. Mereka juga dibantu 2 anak buah, yakni Erwin Situmorang dan Alvin Sinaga. Bisa kayaknya, Bet. Udah kuintai 3 hari. Karyawannya pun lengah semua. Majikannya pun jarang di rumah. Satu rumah mencuri perhatian mereka. Belakangan diketahui penghuninya keluarga Insinyur Dodi Triyono, seorang arsitek terkemuka. Alamatnya di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A. Mereka terpikat, bersepakat, lantas bersiasat. Gimana menurutmu, John? Nah, kalau abang-abang udah pada yakin, apa boleh buat? Mari kita mainkan. Kalau kau Sinaga, kau berani nggak? Alamak, kalau itu kecil. Kalau kau maju, akulah yang paling maju duluan. Mantap kalau gitu. Besok kita main kan? Esok harinya, komplotan Ramlan melihat celah saat Yanto si penjaga rumah lengah. Ridwan Sitorus alias Ius Pane langsung mendekat mendatangi. Yanto menanggapi bilang sang majikan sedang pergi. Pada menit berikutnya, Ramlan dan Erwin langsung menyusul masuk ke dalam rumah. Yanto tergeragap seketika, ditodong dan ia tak berdaya. Satu persatu penghuni rumah dikumpulkan secara paksa di ruang tengah. Yanto si sopir bersama Santi, Fitriani dan Windy, 3 asisten rumah tangga, termasuk juga putri bungsu si pemilik rumah bernama Gema serta sahabat yang sedang menginap, Amalia. Di bawah kendali Ramlan, Ridwan CS menggiring ke-6 korban ke dalam kamar mandi yang luasnya cuma 2 meter persegi. Semuanya dilesakan berdesak-desakan. Diminta menunjukkan harta benda, salah satu asisten rumah tangga diseret Ridwan ke lantai 2. Namun tadi nyana, Ridwan malah menemukan Zanet bersembunyi di kamarnya. Dialah putri kedua si pemilik rumah. Zanet lalu disekap di dalam kamar mandi pula, sehingga total 7 orang dijejalkan ke dalamnya. Tak terbayangkan derita bersesak-sesak dalam ruang sempit, tak ada ventilasi udara. Oksigen untuk bernafas perlahan terkuras. Masuk semua! Kalian pada diam! Kalau tidak, aku mau habisi kalian semua ya! Dengar ya! Kalau kalian ingin selamat, jangan nekat! Jangan melawan! Ngerti? Awas! Kalian dengar itu! Diam! Nih! Ridwan pun bebas menggeretak satu persatu kamar. Selain sebuah telepon genggam, Ridwan juga menemukan putri sulung pemilik rumah, Diona. Serta merta Diona bernasib serupa, disekap di kamar mandi pula. Ikut! Ikut aku! Cepat! Hei, berdiri kamu! Ikut aku! Diam kalian! Cepat! Masuk! Udah. Jangan ada yang teriak lagi! Di sini siapa yang tahu kamarnya Bapak? Cepat kasih tahu! Sekarang kau ikut aku.
Tunjukkan di mana kamar Bapak. Ayo. Aku habisin ya. 10 menit lebih sudah berlalu, namun belum menemu barang rampasan yang bermutu. Setelahnya, barulah Ridwan mencara 1 jam tangan mewah, serta duit tunai 1 juta rupiah. Butuh waktu 2 menit saja, lalu Ridwan menggiring kedua korban kembali ke lantai bawah. Kemudian Tarso, sopir korban lainnya tiba. Ditolong senjata, Tarso juga tak berdaya. Menyusul korban lainnya, Tarso lalu dikirim masuk kamar mandi pula. Dua menit berselang, Insinyur Doni Triyono si punya rumah datang. Setibanya, Ramlan CS langsung menyandra. Di bawah todongan senjata, sang insinyur dijebloskan ke kamar mandi pula. Sehingga total 11 orang disekap berjubel dalam kamar mandi yang pengap. Lantas dalam sekejap, komplotan perampok langsung kabur lenyap. Meninggalkan 11 orang dalam kepanikan dan ketakutan di sempitnya ruangan adalah keji tak beri kemanusiaan. Sepanjang malam, lebih dari 20 jam, sungguh kejam. Berebut bernafas demi luput dari tumpas. Boleh disebut dari detik ke detik antara hidup dan mati cuma berjarak setipis rambut. Celaka, hari Selasa siang pertolongan baru tiba. Saat dibantu beberapa warga berusaha keras menyelamatkan korban semua. Oleh perampok, gagang pintu luar kamar mandi sudah dirusak, sehingga rupa-rupa cara mesti ditempuh untuk mendobrak. Sampai-sampai seorang warga bernama Lutfi menggunakan kapak. Setelah engsel pintu berhasil dikoyak, pintu terbuka, semua mata sontak terbelalak. 6 nyawa gugur tak bisa bertahan. Kekurangan oksigen diduga menjadi penyebab kematian. 5 korban lainnya berhasil diselamatkan melewati masa kritis setelah mendapat pertolongan. Dampak peristiwa membuat syok warga DKI Jakarta. Tragedi seperti menampar wajah Kapolda Metro Jaya. Keamanan ibu kota pun dipertanyakan warga. Apalagi Doni Triyono bukanlah nama sembarangan. Pergaulan sang arsitek 59 tahun dalam lingkaran pejabat pemerintahan. Sehingga spekulasi liar gencar bermunculan. Mulai dari motif persaingan bisnis sampai pembunuh bayaran. Segenap tim buruh sergap dikerahkan. Berawal dari keterangan informan, polisi mulai melakukan penangkapan. Suasana Gakalong di Rawa Lumbu, Kota Bekasi mencekam. Ramlan tewas di berondong tembakan. Turut bersamanya Erwin Sitomorang, anak buahnya yang lebih beruntung daripada si Kapten Pincang. Dari tangan Ramlan, polisi menyita duit tunai 6,3 juta rupiah, 3 ponsel, 2 kunci sepeda motor, serta sebuah jam tangan mewah. Sedangkan dari tangan Erwin, disita uang tunai 3,4 juta rupiah, 4 lembar uang baht Thailand, 1 lembar STNK sepeda motor, dan 2 telepon genggam. Pada akhirnya, 3 anak buah Ramlan dilipat pula, termasuk Ridwan Sitorus, sang gembong sejawat Ramlan, yang ditangkap polisi di Pulbus ALS di Kota Medan. Ketiga pelaku yang tersisa selanjutnya didakwa jaksa telah melakukan pembunuhan berencana bersama-sama, dilapis dengan dakwaan melakukan pencurian disertai kekerasan. Dalam persidangan terungkap bahwa komplotan Ramlan menggasak 7 telepon genggam, 1 jam tangan mewah, 2 buah tas, serta duit tunai 8 juta rupiah. Dari itu semua, 6 orang meninggal dunia, serta 5 korban lainnya seumur hidup menanggung trauma. 1. Menyatakan para terdakwa 1. Ridwan Sitorus alias Rusmane alias Mario Sitorus. 2. Erwin Sitomorang alias Ucok. 3. Alvin Betus Sudaga alias Yus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan satu primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu masing-masing. 1. Ridwan Sitorus alias Rusmane alias Mario Sitorus dengan pidana mati. 2. Erwin Sitomorang alias Ucok dengan pidana mati. 3. Alvin Betus Sudaga alias Yus
dengan pidana penjara seumur hidup. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkekuatan hukum tetap pada akhirnya setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi ketiga terpidana. Perampok ganas, 6 nyawa tumbas di Pulau Mas. Adalah seorang pemuda pengatur lalu lintas alias Pak Oga kerjanya. Supriyanto atau Kirai panggilannya, 20 tahun umurnya. Hidup tak tentu arah, mabuk-mabukan sudah jadi hal lumrah. Apalagi ada kesempatan, apapun pasti akan dilakukan, termasuk mencuri di kawasan perumahan. Pak, Ya, boleh tanya alamat nggak Pak? oh, boleh. Jalan Kayu Cendana di mana ya Pak? Ini Jalan Kayu Manis. Kayaknya ada salah alamat deh. Oh gitu. Tapi kok mulutnya bau minuman ya? Memang Anda dari mana? Ah, ya udah nggak apa-apa. Misi. Seperti di Kompleks TNI AL di Pondok Labu, Jakarta Selatan, di rumah Hunaidi, pembantu Letnan 1 Purnawirawan. Saat melihat ada kesempatan, Kirai nekat menyelinap masuk ke halaman. Masuk ke ruang tengah, matanya tertumbuk ke meja. Sebuah dompet tergeletak di atasnya. Dompet dibetot, namun Kirai tak pergok. Berburu si pemuda ambil langkah 1000. Dompet saya kemana? Dompet saya. Pak, tolong Pak! Tolong Pak, maling Pak, maling! Ada maling Pak! Dompet ibu nggak ada hilang Pak, dompetnya hilang. Walau gagal menangkapnya, Hunaidi tak akan pernah lupa pada wajah Kirai si pembobol rumahnya. Reputasi Kirai si preman didapatnya dari hidup di jalanan, pulang dengan segenggam duit recehan, sering tak cukup mengatasi kelaparan. Pasangan Hunaidi dan Sophia bukanlah orang kaya raya, hanyalah sepasang lansia sederhana. Dengan anak menantu dan cucu sudah mandiri terpisah, mereka hidup berdua. Ini kayaknya sepi nih rumahnya. Gue coba intip dulu aja nih. Siapa tahu masih ada harta di dalam. Rp200.000 di depan mata, uang mudah pikirnya. Apalagi penghuni rumah hanyalah sepasang lansia. Ada apa lagi kau kemarin? Jangan masuk, jangan masuk.
nyawa, sang pensiunan tentara melawan dengan gagahnya. Kala daya, Hunaidi bersimbah darah, tertatih-tatih berjalan ke ruang tengah, lalu meninggal dunia. Tak berapa lama, warga kompleks berdatangan ke lokasi peristiwa. Namun sayangnya terlambat, sebab Hunaidi sudah berakhir riwayat. Warga sempat mengepung rumah sebab menduga pelaku masih bersembunyi di sekitar rumah. Satu-satunya saksi mata ialah istri korban, Sofia, yang diharapkan bisa mengenali wajah atau ciri-ciri pembunuh suaminya. Berkat rekaman kamera CCTV tetangga, wajah serta ciri-ciri pelaku akhirnya didapatkan juga. Ditambah lagi petunjuk sidik jari menjadi alat bukti pendukung kerja polisi. Hingga kemudian, polisi akhirnya bisa menangkap Supriyanto alias Kirai meski secara kebetulan. Wilayah Pondok Labu mencekam. Dua kelompok pemuda beringas tawuran di jalanan. Warga memanggil bala bantuan. Polisi tergopoh dalam perjalanan. Berawal dari sebuah tawuran, polisi mengenali tato tribal di lengan salah satu peserta baku hantam. Saya kenal tato kamu. Kamu Supriyono kan? Bukan, Pak. Saya kira. Jangan bohong. Kamu yang telah melakukan pembunuhan di komplek Angkatan Laut Pondok Labu. Ngaku. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan saya, Pak. Semua ikut kami ke kantor. Pergi. Pergi semua. Ikut kantor. Ayo, pergi. Dan dilakukan identik dengan ciri-ciri pelaku perampokan serta pembunuhan di kompleks TNI AL di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kepada korban, perampok tak kenal kasihan, bahkan terhadap lelaki renta 53 tahun seorang pensiunan. Adapun motif perbuatan tersangka semata karena terdesak tunggakan bayar sewa kamar indekosnya. Supriyanto alias Kirai lalu didakwa jaksa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, pencurian disertai kekerasan. Tuntutan hukumannya pidana 15 tahun penjara. Hingga akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusannya, menyatakan terdakwa terbukti bersalah, lalu menjatuhkan vonis 12 tahun penjara. Betapa keji perampok beraksi sehingga nyawa sekalipun tiada arti, tak lagi manusiawi.